Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham SIMP ya, di mana masih membahas Indofood Series. Saya sudah pernah membahas SIMP ini tanggal 12 Desember 2023, jadi belum lama. Harganya saat ini ada di 382 per tanggal 28 Maret 2024. Seperti biasa nanti kita akan update saham SIMP atau SIM ini dari 5 parameter dari kinerja harga sahamnya. Dari fundamentalnya kita akan update, seasonality, bendarmologi, dan teknikal. Nanti untuk pola teknikal sebelumnya akan kita bahas, dan kira-kira harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, SIMP ini atau SIM sudah listing di bursa sejak 2011 ya. Jadi harga saat ini itu sedang minus ya kalau teman-teman beli sejak IPO-nya. Sedang minus cukup dalam ya, sekitar 65%-an ya. Dividennya pun saya hitung baru 120 berapa, 125. Jadi dari dividen aja belum nutup ya, bahkan masih rugi. Untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir kalau kita lihat ya, memang sedang minus jangka panjang. 6 bulan terakhir ini sedang floating minus. 1 bulan terakhir memang sedikit naik. Ya, di tahun ini 2024 sudah naik tipis 1,6%. Harganya pernah di 452 terendahnya dan tertingginya dan terendahnya di 354 ya. Harga saat ini ya kira-kira ada di tengah-tengah, namun lebih dekat ke harga terendahnya. Oke, ini Salim Info Mas Pratama atau sim.co.id ya, bidang usahanya agribisnis. Ini salah satu anak usaha atau ya dibilang secara langsung ataupun tidak langsung ya dari Indofood ya. Yang dia perkebunan sama tanaman pangan ya, atau minyak sawit ya. Nah ini ya. Jadi ini Indofood, dia memiliki SIM ini itu sebenarnya secara tidak langsung lewat Indofood Agri Resources. Ini listing di Singapura ya. Indofood Agri Resources listing di Singapura. Namun dia juga punya kepemilikan secara langsung itu 6,68% ya, dan publiknya ada 19,86%. Nah ini modelnya agribisnis terintegrasi ya, dari pembenihan ya, kemudian perkebunan ya, habis itu sudah jadi buahnya. Ini di divisi perkebunan, kemudian ini masuk ke divisi minyak dan lemak nabati ya, diolah menjadi minyak dan dijual sampai ke konsumen. Ya, ini lokasi kegiatan usahanya ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi ya teman-teman. Ada untuk pabrik kelapa sawitnya ada 27, penyulingan CPO-nya ada 5 pabrik. Nah, ini adalah produknya teman-teman ya, dengan merek Bimoli, kemudian ada Amanda, Palmia, Happy ya. Kemudian untuk kinerja dari sektor perkebunan tadi, dari perkebunan ini itu menyumbang sekitar 10,8 triliun ya, sedangkan untuk pengolahannya itu 11,3 triliun, jadi sedikit berimbang ya. Dan untuk labanya lebih tinggi dari perkebunan teman-teman ya. Kalau kita cek penjualannya ini lebih besar ke pihak ketiga, namun pihak perilaku juga cukup dominan, apalagi tahun 2022. Kita lihat ya, untuk pihak berelasinya siapa yang paling banyak mengambil itulah ICBP ya, entitas pengendali dari Indofood. ICBP ini menyumbang kontribusi 19,4%. Kemudian ini Indomarko Adiprima, ini kemarin saya salah ya pada saat membahas ICBP. Indomarko Adiprima bukan Indomaret ya. Yang Indomaret itu adalah Indomarko Prismatama. Jadi Indomarko Adiprima ini dia distributor ya, mendistribusikan produk-produknya dari grup Indofood ya. Kemudian ini ada Lion, kemudian dia juga ada roti ya, roti namun tidak terlalu besar ya. Nippon Indosari Corpindo Tbk, ini roti, kode tikernya di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk kinerjanya ini sih cenderung naik ya, namun ya memang naiknya fluktuatif karena memang ini kan CPO ya teman-teman ya, pernah merugi juga 2018 dan 2019. Dan ini kinerjanya sedang menurun ya, sejak 2021 sini turun terus. Kalau kita lihat struktur pendapatnya juga naik dan turun teman-teman ya, memang menyesuaikan dari harga CPO itu sendiri dan harga minyak.
Untuk tahun 2023 ini turun pendapatannya 10%, beban usaha laba kotornya juga turun. Jadi turun semua karena dari atas juga sudah turun teman-teman ya. Jadi sampai laba bersihnya pastinya ikut turun. Kemudian untuk valuasinya, kalau kita cek, ini rata-rata diperdagangkan di 0,48 dan saat ini masih ada di 0,35. Jadi ini masih di bawah rata-rata ya, meskipun ya memang jarang sekali ya ini diperdagangkan di PBV 1 ya. Setahun terakhir aja nggak pernah paling tinggi ada di 0,79. Nah, untuk pernya ini juga anomali karena pernah merugi ya 2018 dan 2019, biasanya di average 0,4, ini sekarang ada di 8,2. Untuk earning yield-nya ini sekarang untuk tahun 2023 itu ada 12,1%, di mana rata-rata diperdagangkan di 6,5. Jadi ini secara earning yield diperdagangkan lebih murah dari biasanya teman-teman. Biasanya diperdagangkan mahal, sekarang murah. Bukan murah, wajar ya. Ini harga wajarnya ada di 311 sampai 466 ya. Jadi harga saat ini 382 itu ya ada di range harga wajarnya ya. Dan di sini ada analis tidak ada analis yang memberikan rating. Ya, untuk dividennya kalau kita lihat tadi ini sejak IPO sebenarnya rutin bagi dividen kecuali waktu merugi ya teman-teman ya. Jadi waktu merugi tidak membagi dividen. Kita lihat yieldnya itu ya kisarannya segini ya teman-teman ya. Kisarannya cuma di 1 sampai 3%, 4% tidak pernah sampai 4% ya, paling tinggi 3,5%. Dan untuk estimasi di tahun 2024 ini akan membagikan kemungkinan adalah 9 ya, 20% lagi atau kisaran 2,4% ya, dimana cashnya ini juga cukup ya untuk membayar sebenarnya full ya, cuman karena mestinya ini tidak dibayarkan full ya, karena memang sedang ada hutang juga ya perusahaannya teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk quick ratio-nya ini juga tidak terlalu nganu ya teman-teman ya, masih di bawah 1 meskipun 0,8 ya, jadi sedikit ketat. Kemudian untuk current ratio-nya ini 1. Debt to equity ratio-nya kalau kita lihat sejak 2017 naik, kemudian ini berangsur turun ya. Jadi memang dividennya mestinya lebih kecil untuk mengurangi hutangnya ini teman-teman ya. Untuk 10 tahun terakhir untuk seasonality ini tidak ada yang berpotensi naik di atas 60% ya. Pasti 60% semua, dan kita lihat kecenderungan setiap tahun ini harganya cenderungnya turun teman-teman, bukan naik. Jarang sekali naik ya. Lebih seringnya turun setiap tahun. Untuk struktur pemegang sahamnya kalau kita lihat tadi sudah disebutkan di awal ya, ada Indofood Agri Resources, ini listing di Singapura, ada INDF, kemudian ada lain-lain, ini komisaris dan direksi dan masyarakatnya 17,85% ya. Ada saham treasury juga. Jadi nilai tambah yang diberikan oleh investor itu merupakan dividen dan saham treasury ya teman-teman ya. Untuk peran investor asing di sini tidak terlalu besar ya. Kalau kita lihat di bulan Maret ini dia membeli ya, nanti kalau kita cek ya, harga sahamnya cukup naik ya di bulan Maret ini. Dan untuk kepemilikan investor retailnya kalau kita lihat ini cukup menarik bahwa dari Februari ke Februari ini turun tipis ya, dan di Januari ke Februari justru turunnya lebih banyak daripada penurunan setahun. Dan kalau kita lihat penurunan jumlah investor ini ternyata tidak diimbangi dengan penurunan jumlah sahamnya. Jumlah sahamnya justru naik, berarti ya investor existing itu ada yang memberi averaging ya, averaging down kemungkinan, karena kan memang harganya sedang turun terus ya, jadi lebih memungkinkan averaging down, atau ada investor baru yang masuk itu lebih besar daripada yang keluar ya. Kemudian untuk perpindahan saham tahun terakhir kalau kita lihat nih garis bandarnya turun. Namun kalau kita lihat di bandar detektor dia netral aja. Kemudian kalau kita lihat di broker summary ini juga sebenarnya lebih dominan yang membeli ya teman-teman ya. Lebih dominan yang membeli. Namun ya yang kedua ini berimbang lah ya, seimbang ya. Cuman yang top 2-nya ini mestinya lebih dominan yang membeli. Ya, nanti kita lihat lebih detail ya. Ini sebenarnya akumulasi atau distribusi. Pertama kita cek dulu dari 20% yang floating atau yang dimiliki oleh publik itu paling besar kepemilikan adalah investor retail lokal teman-teman ya. Jadi makanya kenapa sahamnya kok enggak
nggak naik-naik gitu ya, turun terus ya, cenderungnya turun terus ya, karena meningkatnya kepemilikan investor retail di saham ini. Ya di samping kinerjanya sebenarnya ya so-so aja, biasa-biasa aja ya, jelek ya dibilang jelek enggak, dibilang bagus ya enggak ya, PI 8 kali ya oke sih sebenarnya ya. Ya, jadi ini sedang bertambah terus ya, karena paling banyaknya adalah investor retail lokal, jadi harga sahamnya nggak kemana-mana. Ya, terbesar keduanya adalah lokal corporate, ya, terbesar ketiganya sekuritas. Udah ya, cuma itu aja yang sangat mendominasi. Dan kalau kita lihat setahun terakhir, investor retail lokal beli terus. Ini ada perpindahan saham ya dari sekuritas ke reksadana. Jadi reksadana ini membeli dari sekuritas. Ya, ini apa? Grafiknya seperti cermin ya. Jadi ini cuma berpindah aja. Ya, jadi investor retail lokal dapatnya dari mana? Paling besar ini 26 juta ya, teman-teman ya, setahun terakhir. Ini diparkan saja ya, ini diparkan saja. Jadi dia dapatnya dari yang terbesar ya, ini institusi keuangan asing. Ya, kemudian terbesar keduanya adalah foreign others, kemudian ada foundation atau dana pensiun asing. Namun ini jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi bisa habis teman ya. Kalau habis ini bertambah terus sampai 80-90% ya. Berharap saja bahwa ada reksadana nanti yang akan masuk teman-teman ya, reksadana yang akan masuk. Biasanya reksadana masuk itu kalau misalnya akan ada forecast bahwa harga CPO akan naik, kira-kira seperti itu. Kalau harga CPO nggak naik ya uang besarnya nggak masuk ke sini ya, dengan kata lain ya harganya akan di situ-situ aja. Oke, kemudian kalau kita lihat dari Januari ke Februari ya, investor retail lokal ini masih yang terbanyak membeliannya ya, ya dapatnya dari foundation ya. Jadi foundation ini masih menghabiskan barangnya kemungkinannya. Nah, untuk di bulan Maret sendiri tadi sudah diinfo ya, investor asing masuk, ini harganya naik. Ya, di sini lihat small accumulation, dan kalau kita lihat di broker summary juga ada akumulasi ya. Di sini broker XC, XL ya, ini mulai SQ ya, mulai jualan ya. SQ tadi pas di sini kan beli ya. Di setahun kalau nggak salah beli ya, betul ya. Ya, SQ setahun terakhir Februari ke Februari beli, di bulan Maret ini jual ya. Pindah ke sini ya teman-teman ya. Jadi sedang diakumulasi di bulan Maret ini, mungkin mendekati dividen teman-teman ya, dinaikkan dulu ya harganya. Nah, ini technical pada saat tanggal 12 Desember 2023 ya, waktu itu harganya 370 ya. Saya prediksi dia akan turun ke 340 ya. Kita lihat reviewnya di sini ya. Dia naik ke 390, kemudian turun ke 362 tapi tidak sampai ke 340 ya. Di sini dia tertahan. Ya, kemudian dia naik lagi ke 390. Jadi ini sudah membentuk pola ranging ya, karena ini tidak membentuk lower high ya. Di sini dia menjadi resisten yang kuat ya. Di sini juga menjadi resisten yang kuat 362. Jadi ini ranging aja di 362 sampai 390. Nah, kira-kira harganya akan kemana ya? Ya, karena ini masih dicicil terus sama investor retail lokal ya. Kemudian masih ada yang buang barang ya, mungkinan akan di sini-sini aja harganya teman-teman ya. Mungkin akan turun lagi ke 362, akan naik lagi gitu ya. Ini ranging aja di sini teman-teman ya. Jadi tidak akan kemana-mana ya. Kalau kita lihat ya, likuiditasnya juga naik 2 kali lipat ya, 611 juta, yang sebelumnya itu 310 juta. Karena ini mendekati itu ya, RUPS, mendekati dividen, jadi biasanya rada-rada menggeliat harganya. Oke, kemudian kita akan masuk ke terakhir ya, risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun ya. Valuasi wajar, tidak rutin bagi dividen pada saat merugi. Untuk 2024 ini nanti akan bagikan kira-kira 2,4%. Untuk seasonality yang berpotensi naik di atas 60% tidak ada teman-teman ya. Dan untuk bandarmologi Februari ke Februari netral tadi, investor retail lokal tidak antusias membeli saham ini ya. Yang antusias itu yang existing atau averaging down ya. Jadi mungkin tidak ada investor baru yang antusias untuk masuk ke saham SIM ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari di bulan Maret ini ya, ini harusnya sampai 28 ya closing ya. Ini akumulasi ya, tadi untuk teknikalnya sedang ranging di 362 sampai 390. Dan terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham SIM.
teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham SIM ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya mendukung analisanya teman-teman ya bagus ya, bisa untuk melakukan keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra ya mungkin bisa dianalisa ulang atau bisa mencari saham lain ya, karena masih banyak pilihan saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham SIM ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.